Shalom, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang syair-syair pujian tentang Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-11 dan Kolose 1 ayat 15-20 dalam mata kuliah Teol PB dengan dosen pengampu Bapak Samuel Selano MTH. Dan kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Soliman Madelu, Stefani Waluyan, Frena Pangalila, Kristi Lendo, dan Kesyana Yohan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu syair-syair pujian tentang Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-11. Yang pertama, asal mulanya. Ada pandangan yang mengatakan bahwa Paulus telah mengambil alih sebuah syair pujian tentang Kristus, kemudian menyadurkan atau mengolah untuk tujuannya sendiri dalam surat Filipi. Jika Filipi 2 ayat 6-11 ini dipelajari secara terpisah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kematian Kristus hanyalah merupakan sekedar contoh tertinggi dari ketaatannya. Tetapi tidak masuk akal untuk mengharapkan bahwa seluruh ajaran Paulus dapat dirangkumkan dalam satu perikop singkat yang mempunyai sifat sebagai syair pujian. Untuk tujuan kita sekarang, cukuplah dicatat bahwa seandainya pun Paulus menggunakan sebuah syair pujian tentang Kristus yang sudah ada sebelum ia menulis, maka ia telah memberikan suatu kesan tersendiri dengan memasukkan syair pujian itu ke dalam suratnya. Karena itu, syair pujian itu tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari seluruh penyajian Paulus tentang pribadi Kristus. Baik, selanjutnya kita masuk pada latar belakang syair-syair pujian tentang Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-11, di mana beberapa orang menganggap tradisi Yahudi sebagai latar belakang syair pujian dan menafsirkannya dengan latar belakang hamba Tuhan dari kitab Yesaya atau hikmat. Dari tulisan-tulisan hikmat Perjanjian Lama atau gagasan mengenai 2 orang Adam. Yang lain berpendapat bahwa latar belakangnya ialah sifat Yunani, khususnya dalam dongeng Gnostik yang mengenai manusia pertama yang menyelamatkan. Namun yang lain juga berpendapat bahwa latar belakang bagian ini merupakan campuran gagasan Ibrani dan juga Yunani. Selanjutnya, pokok-pokok utama dalam Filipi 2 ayat 6-11. Dalam pokok-pokok utama ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu keberadaan Kristus sebelum segala sesuatu ada, inkarnasi, dan pengagungan. Yang pertama, keberadaan Kristus sebelum segala sesuatu ada. Dari tema ini diungkapkan dengan singkat dalam kata-kata, walaupun dalam rupa Allah, Filipi 2 ayat 6, penggunaan klasik kata ini berhubungan dengan ousia atau hakikat, sehingga ungkapan dalam rupa Allah artinya memiliki keadaan ilah. Namun syair pujian dalam surat Filipi ini menjadi suatu pernyataan lebih lanjut tentang keberadaan Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, yang membawa dampak yang luas terhadap pengertian tentang inkarnasi. Kata-kata yang penting sekali adalah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kata Yunani harpagamon dapat diartikan dengan berbagai cara yang berhubungan dengan kristologi Filipi 2 ayat 1-6 ini. Jika kesetaraan dengan Allah dimengerti dalam arti ketidakbergantungan pada Allah, maka maknanya ialah bahwa Kristus tidak merebut kedaulatan sebagai tindak mengutamakan diri walaupun ia memiliki rupa Allah. Syair pujian ini menunjukkan suatu pengagungan yang dengan cara tertentu melebihi keberadaan yang sudah ada sebelum sesuatu ada, maka suatu pendapat yang masuk akal ialah bahwa hal ini merupakan pengagungan universal atau semesta akan kedaulatannya. Yang kedua, inkarnasi. Kita sampai pada tema ini, inkarnasi yang berpusat sekitar 2 unsur, yaitu tindakan inkarnasi, pengosongan diri, dan kehidupan inkarnasi. Pengosongan diri itu terjadi pada saat yang sama dengan saat mengambil rupa seorang hamba. Di sini mari kita bersama-sama memperhatikan bahwa bentuk lampau
Orits digunakan, maksud dari bentuk lampau orits menyatakan bahwa sesuatu hal pernah terjadi atau pernah dilakukan, tetapi tidak terus-menerus atau berulang kali, melainkan perbuatan pada satu titik waktu. Tidak dapat disangkal bahwa kata-kata itu berarti setelah mengosongkan diri, ia mengambil rupa seorang hamba. Pandangan lain mengatakan bahwa rupa seorang hamba adalah ungkapan puitis bagi kemiskinan dan harus dihubungkan dengan gagasan perendahan. Kristus disebut hamba karena dia menyerahkan diri secara sempurna kepada pihak lain, yaitu kepada Allah sendiri. Mereka yang menganggap bahwa seluruh syair pujian dalam surat Filipi ini berasal dari mitos gnostik tentang seorang penyelamat, bahwa Kristus menempatkan dirinya di bawah kekuasaan roh-roh jahat dalam dunia ini. Mereka ini menekankan sifat sukarela dari tindakan-tindakan Kristus dan menyangkal bahwa tema dari syair pujian ini itu ialah tentang hubungan di dalam Allah. Filipi 2 ayat 1-6 ini tidak memberikan penjelasan mengenai alasan untuk inkarnasi. Yang ketiga, pengagungan. Tema utama dalam Filipi 2 ayat 1-6 ini yang ketiga ialah mengenai pengagungan yang meliputi tindakan ilahi. Allah sangat meninggikan dia. Penganugerahan nama yang unik, penghormatan dari semua manusia, dan pengakuan secara universal akan kedaulatan Yesus Kristus. Kedudukan Kristus yang ditinggikan itu dilanjutkan dengan nubuat mengenai penghormatan universal yang akan diberikan kepadanya. Di dalamnya terkandung pengakuan akan keilahiannya karena penghormatan yang sama yang diberikan kepada Allah, demikian juga diberikan kepada Kristus. Selanjutnya kita masuk pada syair-syair pujian tentang Kristus, Kolose 1 ayat 15-20. Pertama, asal mulanya. Kitab Kolose 1 ayat 15-20 yang berbicara tentang keutamaan Kristus menimbulkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah kitab ini dikarang oleh Paulus? Kemudian, apakah sebagai syair pujian dalam ibadah Kristen lalu disadur oleh Paulus? Atau apakah syair pujian pra-Kristen kemudian disisipkan dalam surat Paulus? Karena bentuk, kosakata, dan bahasanya tinggi, para penafsir yakin bahwa perikop ini merupakan syair pujian. Namun ada beberapa pendapat tentang apakah Paulus sendiri yang menulisnya atau hanya diperoleh dari sumber lain. Menurut Moule, tidak ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa Paulus yang menulisnya. Walaupun begitu, banyak orang berpendapat bahwa mutu iramanya mendukung bahwa syair ini pernah berdiri sendiri. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang dari kitab Kolose 1 ayat 15-20. Penjelasan tentang ini dalam Kolose 1 ayat 15-20 tentang Kristus sebagai yang sulung lebih utama dari segala yang Allah ciptakan. Hal tersebut dihubungkan dengan tema Amsal 8 ialah hikmat. Maka wajar untuk menduga bahwa ide ini akan menyoroti Kolose 1 ayat 15-20. Paulus menentang pandangan guru-guru Yahudi yang meninggikan status yang mereka anggap ada sebelum segala sesuatu itu ada. Yang dimaksudkan dengan sulung ialah manusia mula-mula yang tunduk bersama-sama dengan Tuhan dalam tatanya yang dilukiskan sebagai kepala dan tubuh. Kemudian pemikiran genotisme tentang ajaran penyangkalan akan karya Allah di bumi. Ajaran ini tidak mengenal gagasan tentang penebusan pribadi. Syair Kolose begitu bergantung pada pemikiran Perjanjian Lama atau PL. Selanjutnya kita masuk pada pokok-pokok utama kitab Kolose 1 ayat 15-20, di mana terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, keunggulan Kristus dalam penciptaan. Yang kedua, pekerjaan Kristus yang terus-menerus dalam penciptaan. Yang ketiga, Kristus sebagai kepenuhan Allah. Kita masuk yang pertama, yaitu keunggulan Kristus dalam penciptaan. Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna. Kekristenan menegaskan bahwa Allah tidak kelihatan dan sebagai akibatnya ia menolak penyembahan berhala. Tetapi hanya iman Kristen yang mengenal yang tidak kelihatan itu. Ungkapan yang sulung dari segala yang diciptakan, kata yang sulung menimbulkan kesan bahwa Kristus adalah ciptaan. Padahal itu tidak mungkin
dirinya sendiri merupakan ciptaan. Kata yang sulung itu digunakan oleh pengikut Arius. Mereka berpendirian bahwa kata itu harus dimengerti berdasarkan Amsal 8 ayat 22. Dan Kristus yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, suatu hal yang sesuai dengan pekerjaannya sebagai pencipta, atau dalam arti lebih tinggi dari segala yang diciptakan. Dalam Kolose 1 ayat 16 yang mengatakan bahwa segala sesuatu telah jelas sekali, Paulus menempatkan Kristus sebagai pusat dari penciptaan. Yang kedua, pekerjaan Kristus yang terus-menerus dalam penciptaan. Pemikiran baru diperkenalkan, yakni bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia, yaitu Kristus. Gagasan mengenai Kristus sebagai dasar yang memperlibatkan segala sesuatu dalam alam semesta memang mencolok, tetapi terdapat juga dalam Ibrani 1 ayat 3 yang berkata bahwa segala sesuatu ditopang oleh kuasanya. Kristus dalam semesta menyangkut hubungannya dengan masyarakatnya sendiri. Beberapa orang yang berpendapat bahwa Paulus telah memakai suatu syair pujian yang dikarang sebelumnya, menganggap kata jemaat sebagai tambahan penjelasan dari Paulus, dan mereka menduga bahwa dalam bentuk asli syair pujian tersebut, kata tubuh dimengerti, karena gagasan kepala tubuh ini dapat dianggap sebagai perkembangan wajar dari kiasan tubuh yang Paulus gunakan mengenai jemaat dalam surat Korintus dan Roma. Kemudian, Kristus sebagai kepenuhan Allah. Pernyataan Paulus mencapai puncaknya dalam keunggulan Kristus dengan menggunakan kata arche yang pertama dan menghubungkannya. Apakah artinya sama dengan memiliki kedudukan yang lebih, atau apakah kata itu menunjuk pada hubungan yang erat dengan kata yang sulung dari antara orang mati? Keadaan Kristus yang lebih utama menekankan keunikannya di atas segala sesuatu. Apakah arti kepenuhan? Kepenuhan pleroma. Mengenai arti kata itu terdapat dalam Kolose 2 ayat 9 yang artinya keseluruhan. Segala sesuatu yang ada dalam Allah ada dalam Kristus. Ialah bahwa berdiamnya kepenuhan Allah dalam Kristus mengajarkan sesuatu yang bukan hanya untuk manusia saja, tetapi untuk segala sesuatu. Baik, kesimpulan kami dari kelompok tentang syair-syair pujian tentang Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-11 dan Kolose 1 ayat 15-20, yang mana merupakan syair-syair pujian yang mula-mula diubah dan digunakan sebelum digabungkan dalam surat-surat Paulus. Meskipun tak dapat ditegaskan secara pasti bahwa Paulus telah menggunakan syair-syair pujian tentang Kristus yang sudah dikarang sebelumnya, namun dengan jelas ia mengakui pentingnya isi syair pujian tersebut yang mempunyai arti teologi yang mendalam. Syair-syair pujian ini memperlihatkan kesatuan mendasar antara Rasul Paulus dengan orang-orang sezamannya dalam hal-hal pokok iman Kristen.